Fungsi verb atau kata kerja. Fungsi verb sebenarnya ada beberapa macam, teman-teman. Ada 3 yang paling banyak nih. Ada sebagai verb itu sendiri, sebagai noun, sebagai adjektif. Sebenarnya ada juga sebagai adverb. Nah, yang dari auxiliary dan ordinary verb sampai action and stative verb itu semuanya sebagai verb. Sedangkan kalau masuk ke verb as other word, nah verb-verb yang berfungsi sebagai kata yang lain. Nah, rinciannya bagaimana, teman-teman? Mari kita simak. Sebagai verb ada auxiliary dan ordinary verb, kata kerja bantu dan kata kerja inti, causative verb, kata kerja untuk meminta seseorang melakukan aktivitas, voice and mood verb, finite non-finite verb, action and stative verb. Verb as other word masih ada yang masuk ke sini, teman-teman, terutama yang bagian participle. Sedangkan yang kedua, verb sebagai noun ada gerund dan to infinitive, dan verb sebagai adjektif ada participle. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai ordinary dan auxiliary verb. Auxiliary verb merupakan kata kerja bantu, helping verb. Ciri-ciri: bisa lebih dari satu dalam kalimat, tidak harus ada dalam kalimat, muncul sebelum kata kerja utama atau ordinary verb. Berarti kalau untuk ordinary kebalikannya ciri-cirinya, hanya ada satu dalam kalimat, harus ada dalam kalimat, muncul setelah kata kerja bantu atau auxiliary verb-nya. Auxiliary verb kata kerja bantu ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, primary, menguatkan makna kata kerja utama akan tetapi tidak memiliki makna. Yang kedua, modal auxiliary, menguatkan makna kata kerja utama dan juga memiliki makna. Yang ketiga, frasal modal, merupakan bentuk lain dari modal atau sinonim dari si modal itu sendiri. Auxiliary verb primary, keluarga do, have, dan be. Do, does, did, have, has, had, be, is, am, are, was, were, been. Nah, itu yang dimaksud. Modal can, could, will, would, shall, should, might, must, ought to, had, better, would, rather, need, dare. Nah, ini contohnya ya. Frasal modal be able to, be going to, used to, have to, be supposed to, be allowed to. Nah, ini ke sinonim dari si modalnya. Causative verb, kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Causative verb diikuti verb infinitive, have, let, make, help. Nah, ini untuk causative verb yang diikuti oleh verb infinitive. Selanjutnya ada causative verb yang diikuti oleh infinitive atau to infinitive ya. Allow, convince, force, lead, permit, help, cause, enable, get, motivate, require, persuade. Nah, itu diikuti to plus verb 1. Seseorang yang atau sesuatu yang sesungguhnya melakukan aksi disebut agen. Sedangkan aksi yang dilakukan oleh agen diungkapkan dalam action verb. Jika action verb tersebut membentuk dalam verb infinitive bentuk dasar kata kerja verb 1 atau infinitive to verb 1, tergantung kata kerja apa yang digunakan. Jika action verb tersebut bentuknya dalam
past participle atau to infinitive plus participle tergantung kata kerja kausatif yang digunakan. Rumusnya subjek verb objek adverb. Nah, 2 verb, 2 objek. Dia tidak akan membiarkan saya melihat ponselnya. He won't let me see his phone. I had my house renovated last week. Rumah saya direnovasi minggu lalu. Voice berguna menyatakan apakah suatu subjek melakukan atau menerima aksi. Voice berarti subjek melakukan aksi. Active voice berarti subjek melakukan aksi. Sedangkan passive voice berarti subjek menerima aksi. Mood dari sebuah kalimat atau pengucapan diperlihatkan melalui predikat atau kata kerja di dalam isi kalimat tersebut. Mood dapat dibedakan menjadi indikatif. Untuk membuat pernyataan merupakan kata kerja yang bentuk pernyataan atau mengajukan pertanyaan maupun pendapat seakan-akan opini subjek tersebut benar adanya. Selain itu dapat digunakan untuk memberitahukan mood sebagai kenyataan atau menolak kenyataan. Subjektif untuk mengekspresikan unreal situation, requirement, dan suggestion. Dan imperatif untuk memberikan perintah, peringatan, layanan, nasihat, instruksi maupun permintaan. Contoh voice dan mood verb. I have cleaned my room. Saya telah membersihkan kamar saya. Active verb. The book was edited by Beatrice Sparks. Buku itu disunting oleh Beatrice Sparks. Passive voice karena pelakunya bukan subjeknya melainkan Beatrice Sparks. The weather is cold. Cuacanya dingin. Indicative mood. I wish the teacher were nice to me. Subjective mood. Don't give up. Imperative mood. Finite non-finite verb. Finite verb kata kerja yang dipengaruhi tenses dan agreement dengan subjek dalam atau information. First, second, third, dan number. Tunggal maupun jamak. Non-finite verb contohnya kebalikan dari finite verb. You are growing up so fast. Kamu berkembang sangat cepat. Finite verbnya berkembang. Stative verb berupa stative verb juga ya. You're going up so fast. Action verb kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi. Stative verb tidak untuk menyatakan aksi melainkan untuk menyatakan kondisi yang tidak berubah atau cenderung tidak berubah. Contoh action verb ada eat, makan, listen, mendengarkan, have, memiliki, love, cinta, prefer, lebih menyukai, seem, terlihat, hutang. Tidak terlihat, tapi di sini menyatakan suatu kondisi. Contoh kalimatnya, they walk hand in hand. Mereka berjalan bergandengan. I prefer tea to coffee. Saya lebih menyukai teh daripada kopi. Verb as other word, kata yang berbentuk
kata kerja namun berfungsi sebagai part of speech lain. Kata tersebut meliputi gerund verb 1 plus verb ing yang difungsikan sebagai noun, infinitive atau to infinitive yang berfungsi sebagai noun, adjektif, dan adverb kata keterangannya, participle verb 3 and verb ing yang berfungsi sebagai adjektif. He hates waiting, dia benci menunggu. Waitingnya itu berupa gerund yang berfungsi sebagai noun yang berposisi sebagai direct object. To travel this week is a bad idea. Indicative phrase yang berbentuk sebagian yaitu nounnya berbentuk subjek. Have you ever had a broken heart? Pernahkah kamu patah hati? Participle berfungsi sebagai yang menerangkan heart-nya. Thanks for watching.